Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan kita terus menggali tema yang istimewa yaitu tentang pernikahan. Jangan anggap remeh, ini bisa bikin pernikahanmu nggak sah. Nah, kita mau kupas lagi nih ya. Sekarang kita mau bertanya kepada Ustadz Syam. Siap. Ustadz, ini kalau ada yang bertanya gini Ustadz ya. Pernikahan itu kan sudah jelas tidak akan sah kalau menikah dengan saudara sendiri. Saudara, Tapi- harus sama-sama persepsi nih saudara dalam bahasa apa ini? Tapi ada yang bertanya gini Ustadz, kalau saudara jauh katanya boleh. Nah persepsi ini nih Ustadz kita harus luruskan seperti apa? Silakan Ustadz. Saudara, terima kasih Mas Dude, tapi guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allahumma arhamna bil Quran. Kita harus sama persepsi tentang arti dari saudara. Saudara, kalau dikatakan saudara orang Jawa, biasanya saudara tuh sepupu tuh masih disebut saudara juga. Tapi beberapa daerah di Indonesia saudara ya yang sama ibu sama ayah baru disebut saudara. Lalu yang mana yang tidak boleh dinikahi sudah tercantum semuanya di dalam surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum, tidak boleh menikahi emak kalian sendiri. Wa banatukum, putri kalian sendiri. Wa akhawatukum, saudara perempuan kalian. Saudara di sini maksudnya satu ayah satu ibu, itu saudara. Kalau yang tidak satu ayah satu ibu, anaknya paman namanya bukan saudara, sepupu. Lalu sepupunya ayah ibu itu punya anak lagi namanya sepupu dua kali. Di beberapa daerah memang beda persepsi yang mana yang disebut dengan saudara, yang mana yang disebut dengan bukan saudara. Maka subhanallah, kalau yang tidak termaktub di dalam ayat ini itu boleh dinikahi. Ayat ini sudah menjelaskan secara gamblang siapa saja yang tidak boleh dinikahi dan tidak sah menikahinya karena dia masih dalam rangka mahramnya atau orang yang haram untuk dinikahi. Termasuk diantaranya tante. Nah tante lagi beda-beda nih. Tante saudara ayah atau tante saudara ibu. Itu semuanya adalah sesuatu yang haram untuk dinikahi yang disebutkan dalam An-Nisa ayat 23. Itulah kenapa dalam pernikahan ada yang disebut diantaranya ada mempelai wanita. Kenapa mempelai wanita disebut di situ? Karena harus jelas siapa mempelai wanitanya. Boleh dinikahi atau haram dinikahi. Kalau haram dinikahi ya tidak boleh gitu.
Tapi kalau halal untuk dinikahi tidak masuk dalam ayat ini, maka boleh dan sah pernikahannya. Sepupu boleh nggak berarti? Sepupu boleh dong Boleh, berarti ya, mau Ustaz ya. sekali juga boleh. Oke, baik. Jadi persepsinya masih disamakan gitu ya Ustaz ya. Betul, Baik. bahasanya aja sih, bahasa Indonesia tuh kadang-kala di daerah Jawa bilangnya sepupu ya Beda-beda saudara ya, juga saudara. gitu. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima Siap. kasih Ustaz Syam. Masya Allah, jadi kita mudah-mudahan ini menambah lagi ilmu kita dan menyamakan persepsi kita. Baik, sekarang kita mau bertanya kepada Habib. Boleh Siap. Bib? Nah ini Bib. Banyak tanya Dude Kita tanya banyak hal nih Bib. Supaya jelas nih hari tentang pernikahan Bib. Siap. Ada pernikahan yang sudah jelas tidak sah tapi masih ada beberapa orang yang melakukannya. Ini kalau nggak salah namanya nikah tahlil, betul ya Bib ya. Nah, ini Apa tuh sebenarnya nikah tahlil? Nah, itu dia maksudnya saya mau tanya. Apakah nikah tahlil itu dan kenapa dia nggak sah? Silakan Bib. Baik. Tahlil atau disebut muhallil. Muhallil ini tidak akan pernah terjadi kecuali adanya talak 3. Makanya buat siapapun dimanapun berada jangan mudah untuk mengucapkan kalimat talak atau kalimat cerai. Itu sekarang ini ribut sedikit cerai. Kadang-kadang nih yang perempuan nih mancing-mancing suami. Ceraikan saya, kalau sudah tidak cinta ceraikan saya. Oke cerai. Itu kan jadi masalah. Jadi apabila seorang perempuan sudah ditalak 3. Ini permasalahannya. Maka suami sama istri tidak bisa balik lagi kecuali dengan 5 syarat. Syarat yang pertama cerai dari suami yang pertama. Syarat yang kedua selesai iddah dari suami yang pertama. Syarat ketiga ini perempuan harus menikah lagi dengan suami yang kedua atau laki-laki lain. Tapi nikahnya nggak boleh janjian. Nikahnya kamu nikahin saja tapi jangan ditidurin enggak. Syaratnya nikah dan harus campur suami istri. Syarat yang keempat, talak daripada suami yang kedua. Syarat yang kelima, selesai iddah daripada suami yang kedua. Maka boleh si suami istri yang ditalak 3 lagi boleh nikah kembali. Nah, yang menikahi istri ini namanya muhallil. Atau tahlil, muhallil apa yang menjadi sebab talak 3 itu nanti menjadi selesai. Yang menjadi sebab, misal contoh, siapa nih contohnya? Si A sama si B cerai. Saya bingung nih. Si A sama si B cerai. Talaknya 3, supaya bisa balik lagi, saya masuk menikahi istrinya. Tapi dengan syarat yang 5 syarat tadi, artinya selesai iddah dulu daripada suami yang pertama. Dan ketika nikah nggak boleh janjian. Nikah itu artinya sudah pure nikah. Oh janjian, kamu kan teman akrab saya, sudah nikahin istri saya, masih cinta sama istri saya. Nikahin istri saya, kemudian ceraikan dia tapi jangan ditidurin. Itu lagu. Perjanjian itu tidak dianggap sah. Nikah saja. Apabila nikah dengan laki-laki yang kedua, nyaman nih dua-duanya nih. Mendingan yang kedua nih, dari yang pertama dapur nggak ngebul-ngebul misalnya. Sudah, yang suami yang pertama goodbye, wassalamualaikum. Berarti sudah selesai. Tapi apabila nikah yang kedua, udah mereka mungkin nggak boleh janjian, nanti setelah 3 hari atau setelah 4 hari ceraikan, nggak boleh. Perjanjian itu sia-sia dan perjanjian itu dianggap batal. Tidak sah perjanjiannya. Nikah apabila nyaman dia keduanya, teruskan walaupun seterusnya. Apabila tidak nyaman, kalau ditunggu bahasa sekarang, masih kutunggu jandamu dek, gitu kan. Tapi ternyata dia betah, subhanallah. Tapi apabila terjadi perceraian, maka si istri boleh lagi kembali kepada suami pertama untuk menikah. Jadi memang harus benar-benar paham ya Bib ya. Harus paham ilmunya. Jangan sampai salah nanti malah keliru dan nggak sah lagi. Betul. Bib, ya. Betul ya. Baik, tepuk tangan buat Habib Muhammad Sahab. Terima kasih Habib. Baik, sekarang ada lagi nih yang mau bertanya. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat?
Siapa angkat tangan boleh yang mau curhat? Oke, tadi sudah sebelah kiri, sekarang sebelah kanan lagi. Ibu, nah boleh Ibu. Silakan yang dari Serang, Ibu boleh sebutkan nama. Boleh ke tengah sini Bu. Baik, kita undang, boleh Ibu ke sini Bu ya. Nah, kita undang Habib dan juga Ustadz Maulana. Nih kita dengarkan sama-sama curhatan dari Ibu. Boleh perkenalkan namanya? Silakan boleh Ibu sebutkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mumun dari Nurul Islam, Cigoong, Walantaka, Serang, Banten. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Saya kan punya anak meninggal, umur 21 tahun. Baru 7 bulan. Saya itu kan tiap hari Jumat ziarah ke kubur anak saya. Saya ikhlas, saya ridho. Cuman saya kan kepengen ngingetin saya gitu kan pada anak saya. Saya juga seperti itu nanti. Jadi biar ngilangin kangen saya ziarah setiap hari Jumat. Boleh apa enggak itu? Dia larang apa enggak? Satu lagi apa Ustaz saya mau nanya nih. Maju sedikit Bu. Ya. Jadi anak saya kan menikah. Terus bapaknya kan dulu namanya kan lagi kecil, Suryani. Nah sekarang namanya yang di kakak KTP ya, Ahmad Yani. Jadi dia menikah itu namanya ya walinya itu ya Ahmad Yani. Itu apa sah apa enggak itu Pak Ustadz? Jadi ada 2 pertanyaan nih Bu ya. Iya. Satu tentang anak Ibu yang wafat Anak yang 7 meninggal, bulan lalu. saya ziarah tiap hari Jumat. Dan anak saya yang nikah namanya lagi bapaknya itu kan dulu kecil Suryani. Nah udah itu di kakak KTP Ahmad Yani. Jadi walinya itu Ahmad Yani, itu boleh apa enggak? Sah apa enggak maksudnya itu? Perempuan. Ahmad Yani ini bapak kandungnya anak. Bapak kandungnya anak. Kalau dulu kan waktu kecil Suryani namanya. Iya, Nah setelah dipakein Ahmad. Jadi Yani di kakak KTP. pernikahannya sah tidak masalah. Sah ya? Oh. Ya, pernikahannya Alhamdulillah, sah ya. karena Suryani Ahmad Suryani. Jadi dengan Sama, orang yang sama iya. dan menikahkan anak perempuannya langsung, dia sudah katakan anakku udah selesai walaupun dia nggak sebutin nama dia. Saya Sah ya Pak nikahkan Ustadz ya? engkau Soalnya kepada anak putri saya, saya. anak saya sering nanya gitu. Sering Ah, nanya, sekarang sah apa bilang enggak? sama anaknya, Mbak, nak sekarang Nih, gak usah nanya nah, lagi, sah. ayo anak mama nih, sah kata Pak Ustadz. Sah. Ya alhamdulillah. Sering nanya sah. soalnya sama saya. Masih bingung-bingung ya Bu ya? Iya. Iya, sering nanya terus, gimana sah apa enggak mak, kok namanya ini, katanya kan beda gitu kan. Makanya saya nanya nih, anak saya nonton sekarang. Aman, tapi orangnya sama. Nah Baik, terus sekarang anak saya yang saya jarahin tiap hari Jumat ini, yang 7 bulan meninggal, gimana Pak Ustadz? Nah, Boleh gimana, apa Bib? enggak saya tiap hari Jumat ziarah? Baik, itu pertama. Ini yang pertama loh. Kalau memang ini bapak nih, ini Vicky lagi ribut juga nih. Ini bapak bilang sama penghulunya atau sama anak, bukan penghulu, sama anak itu laki-laki. Saya nikahkan kamu dengan anakku sudah. Iya. Walaupun si bapak mau nyebutkan itu nama laki-laki atau dia tidak menyebutkan dia sebagai bapak itu sah. Anakku sebab gitu. Jadi sudah Anakku pakai aja sah. sudah Sama lagi sudah nyebutin nama. artinya Ya, sudah jelas alhamdulillah gitu kan, kalau- orangnya sudah jelas ada depan dia dan tapi memang kita tahu semua bahwa itu memang anaknya. Ya. Kan itu yang pertama. Yang kedua boleh ibu ziarah, yang penting ibu perempuan aman daripada fitnah, nggak menor-menor, nggak bikin orang ziarah yang lain, dan kalau bisa ibu jangan sendiri, ditemani sama mahramnya supaya terjaga daripada fitnah. Ziarah itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan kuntu nahaikum ani ziarah, dulu aku mencegah kalian untuk berziarah, sekarang fazuruha, maka boleh kita berziarah kubur. Untuk apa? Ngingetin kita bakal Kangen, meninggal. gitu kan, Ya saya kangen nanti nggak meninggal. masalah, yang penting kita tidak menyesali dia meninggal. Enggak, gitu. ikhlas ridho. Tapi saya Boleh. sendiri enggak apa-apa ya Pak Ustadz Nggak, ya. kalau bisa Kalau ditemani bisa sama ditemenin, mahram. ya, Bu, ya. Mungkin Ustadz Maulana ada yang bertambahkan Mahram Ustadz? itu lelaki apa perempuan? Lelaki. Laki, Laki-laki. pokoknya mau bareng perempuan, mau ada laki-laki boleh. Oh berdua Ditemenin, gitu ya. ya. Ya udah makasih ya Pak Ustadz ya. Saya kan belum Ustadz jawab. Maulana mau jawab. Sabar Bu, sebentar Bu. Silakan Ustadz. Yang pertama, boleh nggak ziarah kubur? Jawabannya boleh. Yang penting ada adab-adabnya, jaga jangan sampai mengotori, jangan sampai membahayakan. Tadi kata Habib harus datang sama mahram supaya tidak jadi fitnah. Takutnya orang salah paham, ngapain ia keluar tiap hari. Nah, tapi ingat nih, jangan sampai ada ratapan.
Enggak Pak Ustadz, Jangan ikhlas sampai ada saya. meratap, Ikhlas. sampai pingsan. Cuman kan saya kangen aja gitu. Ya kalau melepas kekangan. Mm-mm. Ingat ya Bu, Harus ada dua yang tidak akan mencium baunya surga. Hmm. Yang pertama istri yang tidak dimaafkan oleh suami. Yang kedua anak yang tidak dimaafkan oleh orang tua. Dan kedatangan ibu untuk ziarah anaknya itu sudah diampuni dosanya. Masya Allah, Itu. amin. Ya Rabbal alamin. Iya, masalah yang kedua itu persoalan nama masih aman. Apalagi yang jelas orangnya sama. Oke, Ya. orangnya sama. Ya. Dulu namanya ini dirubah karena dia sakit. Terus ternyata yang dipanggil nama yang ini. Tidak ada masalah. Yang penting orangnya sama. Sama. Baik Aman Ibu, ya. terima Ya. kasih banyak sudah curhat ya. Sudah jelas ya Ibu ya? Ya sudah jelas, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kembali ke tempat. Terima kasih Ustadz Maulana dan juga Habib. Sekarang kita, ini ada mau curhat lagi nih Ada sepertinya. yang mana curhat ini? Yang sebelah kiri coba deh tadi. Ya. Angkat Angkat tangan yang tangan. mana yang mau curhat? Oh, ada yang angkat dua tangan dia nyerah itu. Yang mana tadi yang mau curhat? Yang di belakang. Ibu silakan Ya. boleh yang di atas. Ya boleh. turun, Wah, Ibu, ya sini. dari Serang Banten. Tadi kan sudah dari Palembang. Sekarang kita panggil Ustadz Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh kita dengarkan curhatan dari Ibu. Ya Ibu silakan. Ke sebelah kanan saya Ibu sini boleh. Perkenalkan namanya dan apa yang mau dicurhatkan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suirat dari Majelis Taklim Nurul Islam Cigoong Walantaka Serang Banten. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ibu Suirat. Ibu Suirat. Punten ya Pertanyaannya Pak apa? Bu? Ustadz, Iya. ini di luar tema. Ayo di luar. Di luar di sini aja Ustadz. Ini tentang kita bertetangga. Ada sebuah tetangga itu tuh Seorang mungkin Ibu seorang. maksudnya ya. Tetangganya dijadikan Sebuah loh, buah-buahan. buah-buahan. Mungkin di samping Ustadz agak seorang grogi tetangga. Bu ya, ya. Ya. Pak Ustadz. Dia tuh sukanya menggunjing, memmitnah, pokoknya yang tidak enak gitu tuh. Iya. Ke hati gitunya. Hmm. Terus ke semua orang, nggak ke satu orang aja. Hmm. Hampir semua orang diomong-omonginnya tuh. Mm. Terus kita tuh manusia biasa ya Pak Ustadz. Gimana kita menyikapinya Oh, tuh Pak menyikapi Ustadz? orang yang suka tuh ngomong-ngomongin orang, iya. gibain orang. Heeh. Sekarang ibu juga lakuin. Ngomongin tetangganya. Iya kan? Ibu juga ngomongin tetangganya. Satu Indonesia lagi. Tapi kan nggak sebut nama Ustadz. Iya. Ya silakan Ustaz. Silakan Ustadz Syam. Umur berapa Bu tetangganya Bu? Umurnya ada 50-an. Oh bentar lagi itu. Kan 63 tahun doang kita ini. 60, 70, 80 ya sudah sabar-sabar aja lah 10 tahun Bu. Ibu umur berapa Bu? 48. Oh iya juga sama aja itu. Artinya kita yang penting yang kita pikirin tetangga kita di surga siapa? Yang penting kita pikirin tetangga kita di akhirat siapa? Karena tidak bisa lagi ibu mau suruh pindah rumah juga susah pakai Iya. modal. Iya. Dia juga disuruh pindah rumah juga gimana gitu ya. Jadi kalau ada tetangga yang rese itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mikirin kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan ada akhirnya semua itu. Akan ada akhirnya. Yang penting nanti di surganya tetanggaan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tetangga yang rese apa yang kita lakukan? Satu, jangan ngikutin. Jangan keburukan dibalas juga dengan keburukan. Nggak bakal ada habisnya nanti. Kalau ada tetangga yang rese, coba raih pahala dengan apa? Raih pahala dengan berbuat baik kepada yang tidak baik. Wih, pahalanya besar sekali itu. Dia suka menggunjing. Yang ketiga jangan lupa nih. Ini yang paling sering kita lupakan nih. Introspeksi diri. Kita harus bercermin. Kenapa bercermin? Karena banyak juga orang diomongin karena memang dia punya salah. Salahnya apa? Parkir mobil sembarangan. Salahnya apa? Buang sampah sembarangan. Salahnya apa? Tanamannya sampai ke jalanan. Itu ganggu orang, subhanallah, gimana nggak diomongin. Maka mesti juga kita bercermin. Hidup bertetangga itu juga sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Maka kita lah yang berusaha menjadi tetangga yang baik. Karena dunia ini sementara akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Silakan ada tambahan Ustadz? Berterima kasihlah kepada tetangga yang cerewet. Dengan adanya tetangga yang banyak omongannya, banyak cerewetnya, kita mendapatkan informasi tentang kekurangan kita. Jadi kalau ada tetangga yang suka ngomongin semua orang, berarti dia tahu semua, jadikan dia sebagai humas. Humas. Iya, jadi bisa jadi seksi undangan kalau ada kawinan. Betul tidak? Oke. Iya, karena dia tahu semua riwayatnya orang.
Jadi paling bagus, jadikanlah bantulah orang yang berbuat zolim. Dengan cara, tadi Ustaz Sam bagus. Menghalangi orang berbuat zolim. Dengan cara menghalangi. Jangan beri kesempatan dia untuk buat pengajian. Jadikan dia MC-nya. MC julid. Dia paling bagus itu. Jadi orang yang kelebihan tenaga kita fungsikan. Kenapa anak-anak banyak goyangnya? Kasih dia ekstrakurikuler supaya dia semangat. Oke? Ya, Baik, terima kasih Ibu, terima kasih ya Ustadz. Maulana terima kasih banyak. Habib juga terima kasih, Ustadz Syam. Oh Habib, apa yang minta makan? Silakan. La yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada dua yang enggak ditengok Ibu hari kiamat. Pertama, tetangga yang berbuat buruk dengan tetangganya. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi buat tetangga itu juga kita enggak belain juga. Dia salah kalau ngomongin orang, capek ngomongin orang. Yang mending dia jangan miara gibahnya, miara kambing mau Idul Adha. Karena kalau miara kambing itu bakal besar bisa dipotong, kalau miara gibah dia miara dosanya. Jadi buat tetangga siapapun jangan sampai suka ngomongin orang. Masya Allah. Jadi yang penting kita introspeksi dan saling mendoakan gitu kali Beb ya. Betul. Mudah-mudahan tetangga kita semuanya baik-baik dan tadi kata Ustaz Syam bertetangga di surga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih buat guru-guru kita atas semua ilmunya. Jamaah juga terima kasih Bu ya. Dari Serang, dari Palembang juga terima kasih banyak. Dan yang ada di rumah juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib.